Jadi kalau kita bisa memilih, kepinginnya punya lahan di lahan darat, di lahan mineral, lahannya rata, segala proses mudah begitu ya. Tapi kalau kita memang punyanya di lahan gambut, di lahan rawa, mau bagaimana lagi? Jadi mau tidak mau kita laksanakan perkebunan kita di perkebunan rawa ataupun lahan gambut seperti ini ya. Dan saya buat video ini mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan, bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi tambahan ya. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan di dalam video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya. Jadi datangnya video saya kali ini saya berbagi untuk rekan-rekan semua yang ada niatan tanam sawit di lahan gambut, di lahan rawa. Jadi kuncinya untuk tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut ini hanya pada keseriusan ya. Jadi kalaupun kita sudah buka lahan sawit, sudah hendak kita mulai, yang utamanya kita perhatikan dari lorong ataupun tabak timbun ataupun tanggulnya seperti ini ya. Pastikan untuk airnya ini di dalam parit tidak sampai menggenangi pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Yang pertama. Yang kedua, porsikan dari segi paritnya ini atau galiannya ini. Di saat musim penghujan apakah masih bisa meluap ke dalam areal perkebunan kita, itu dipastikan ya. Jadi pembuatan parit ini atau galian ini harus disesuaikan. Lebih baik dalam sekalian, nanti 3-5 tahun baru kita cuci parit ya. Nah seperti itu. Dan yang kedua maksud saya, yang kedua ini skema pemupukan harus diperhatikan ya. Karena notabene sawit ini sudah baik sekali. Mengingat sawit ini membutuhkan kesediaan air yang cukup di lahan gambut, di lahan rawa. Jangan ditanya ya. Walaupun musim kemarau panjang di kedalaman 1-2 meter, jangkauan akarnya ini masih menjangkau kandungan air yang sangat melimpah di lahan rawa ataupun gambut. Jadi itu poinnya. Dan yang perlu kita laksanakan adalah dari pemupukannya. Jadi dosis pemupukan, skema pemupukan rutin kita perhatikan agar untuk performa sawitnya bisa baik ya. Seperti ini. Jadi kebetulan di sini lagi musim kemarau, cuman untuk performa buahnya sangat baik sekali. Jadi sudah mulai musim penghujan, mulai tiba, makanya untuk cuaca atau saat ini sangat mendung sekali ya, sehingga menjadi kendala dalam saya membuat video kali ini. Itu tadi. Jadi kalau masalah keunggulannya di lahan gambut ini, di saat kemarau jangka treknya ini bisa lebih cepat ya, tidak terlalu lama karena memang kesediaan airnya masih melimpah di dalam tanahnya ini, tidak terlalu sulit untuk dijangkau akarnya, makanya sangat poin positif sekali bagi petani sawit di lahan gambut ataupun rawa ya. Tinggal bagaimana kita melakukan skema pemupukan dengan baik. Jadi ini saya sebenarnya bingung ya, untuk pencahayaannya kurang terang. Saya juga ingin memperlihatkan dari setiap pokok bagaimana performa buahnya, cuman karena memang keadaannya lagi mendung, jadi hampir tidak terlihat ya untuk performa buahnya. Hampir tidak terlihat untuk performa buahnya. Sangat bingung sekali. Jadi intinya untuk rekan-rekan, yang pertama pastikan untuk tanggul ataupun lorongnya ini. Kemudian untuk paritnya ini kita atur sebaik mungkin. Jadi setiap satu lorong ini diisi 2 baris sawit, kemudian samping kirinya kita tambah parit atau galian kecil ya, supaya mempermudahkan jalan airnya tidak sampai menggenangi pokok sawit kita. Seperti ini saya perlihatkan untuk lorongan atau paritnya juga ya. Nah ini paritnya masuk ke dalam sana sepanjang perkebunan sawit kita. Jadi satu lorong ini diisi dengan 2 baris sawit, kemudian ditambah dengan paritnya seperti itu. Dan kemudian yang kedua, dari skema pemupukan diperhatikan dengan baik supaya performanya akan hebat ya. Jadi kalau tanam sawit di lahan gambut, di lahan rawa ini, untuk kesediaan airnya sangat melimpah, sangat cukup sekalipun di musim kemarau. Jadi bisa lebih cepat ya, lebih cepat
pulih untuk keadaannya. Biasanya di kemarau ini ditandai dengan musim trek juga ya, bebarengan dengan musim trek karena cuacanya sangat panas sekali. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak berlaku di perkebunan gambut ya, karena airnya sangat melimpah dan di sekalipun musim kemarau panjang, dalam tanahnya ini masih terjangkau untuk akar-akar sawit ini untuk menjumpai air ya. Jadi seperti itu video yang bisa saya bagikan untuk sementara ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan untuk kita semua ya. Di tanam sawit ini yang paling repot memang di saat awal buka lahan ya. Untuk tanam sawit di lahan rawa, di lahan gambut, prosesnya sangat ribet sekali. Dari mulai penanamannya sulit, kita langsir bibit, kita pembukaan lahan, beda dengan lahan mineral ataupun lahan darat ya. Lebih mudah dibandingkan di lahan gambut seperti ini. Tapi kalau sudah mulai ada produktivitas sawitnya, jangan ditanya ya masalah pendapatan TBS-nya, tonasenya, performa sawitnya. Jika betul skema pemupukannya rutin, performanya luar biasa hebat sekali ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan memotivasi ya. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan mampir, sempatkan hadir ya. Saya tidak bisa memperlihatkan terlalu banyak untuk pokok-pokok sawitnya karena memang cuacanya mendung. Jadi sangat gelap sekali di dalam perkebunan sawitnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.